Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita jauh lagi kita melangkah, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan untuk mendasari sepanjang hari ini untuk kita boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saat pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 106 ayat 47. Mazmur pasal 106 ayat 47 begini bunyi firman Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Nah, saat pada pagi hari ini kita akan belajar bersyukur dalam nama Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur di dalam nama Tuhan? Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa dikatakan kita sebagai orang Kristen, kekristenan tidak dapat dilepaskan dari syukur dan penyembahan. Dalam setiap ibadah kita, aspek pujian dan ucapan syukur dan penyembahan selalu mendapat porsi yang cukup banyak selain pemberitaan akan firman Tuhan. Dan hal ini menandakan betapa unsur pujian syukur dan penyembahan merupakan suatu yang penting dalam iman kekristenan. Sepenting apakah pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita? Mengapa orang-orang Kristen dianjurkan untuk senantiasa memuji Tuhan di dalam segala waktu dan keadaan? Dan juga bagaimana dengan kondisi yang sedang tidak baik? Semisal kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami jalan buntu, kita mengalami beban persoalan, bahkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun ketika usaha kita sudah mulai bisa dikatakan sudah mulai mengalami kerugian, apakah kita tetap memuji Tuhan, gitu kan? Dan kita saat pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar mengapa kita harus mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama adalah sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, karena kasih-Nya, Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan saya, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Seperti Raja Daud adalah sesosok pria yang bisa dikatakan kenyang dengan berbagai proses kehidupan. Dari gembala kambing domba sampai menjadi gembala bagi umat Israel. Ia telah kaya dengan berbagai pengalaman tempur. Di dalam kesemuanya itu, ia menyadari bahwa Tuhanlah yang telah mendukung dan menyelamatkannya. Hal itu ia tuangkan dalam sebuah pujian yang dinyanyikan oleh Bani Asaf. 1 Tawarik 16 ayat 35, begini bunyi firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dan juga dalam kitab Mazmur juga atau juga menuliskan ungkapan syukurnya lewat pujian kepada Allah karena telah mendapatkan keselamatan. Itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita patut bersyukur? Sebab kasih setianya kekal. Kita patut bangga dan bersukacita sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kasih setianya bahkan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Itu artinya Tuhan mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Justru pada saat inilah kasih setianya akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada saja tantangan-rintangan yang ada di depan kita. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan, kita akan sedikit berbelok daripada jalan daripada Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berbelok sekalipun, kasih setia Tuhan akan senantiasa mengikuti kita untuk mengingatkan kita kembali lagi di dalam jalur kebenaran daripada firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita patut bersyukur? Sebab Tuhan bertahta di atas pujian kita. Mazmur 22 ayat yang keempat di sana katakan, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Ternyata Allah sangat menikmati setiap pujian kita, ucapan syukur kita,
bahkan penyembahan kita kepadanya. Hal itu nampak nyata dari tindakannya yang duduk bertata di atas puji-pujiannya. Oleh karenanya, hiduplah senantiasa dalam pujian dan penyembahan, bahkan ketika di saat-saat tersulit sekalipun, bahkan kelam kabut mengikuti kehidupan kita, bahkan ketika kita menerima badai persoalan di dalam setiap kehidupan kita, maka teruslah dan tetaplah memuji Tuhan. Karena justru ketika kita melakukannya, maka Allah sumber damai sejahtera, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita, Allah yang senantiasa berjalan dengan kita, akan hadir, datang dan menikmati pujian kita. Kehadiran Allah pasti disertai dengan hadirnya Roh Kudusnya yang membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, mencerahkan kehidupan kita, bahkan menolong setiap kehidupan kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, mari sebelum kita jauh melangkah lagi, sebelum kita berjalan sepanjang hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena sungguh terlalu besar Ia di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan kasih-Nya akan hadir dan memerdekakan kita dari beban berat, masalah, dan sebagainya. Karena itu, mari kita mau terus bersyukur di dalam nama Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan sepanjang hari kita mau bersyukur pada Tuhan. Bukan hari ini saja kita bersyukur, tetapi esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Ia sungguh terlalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini kami begitu bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan, firman-Mu itu boleh tinggal tetap di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau-lah Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Saat pada pagi hari ini kami bersatu hati, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan kuasa daripada Tuhan. Bila senantiasa Engkau menyertai bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden beserta wakilnya, jajaran kementerian yang ada Tuhan, anggota MPR, DPR sekalipun, Engkau juga memberkati mereka dan Tuhan juga menyertai setiap kehidupan mereka. Kabupaten Temanggung di mana kami tinggal saat ini dan kami berdomisili sekalipun Tuhan, senantiasa Engkau boleh memberkatinya lewat Bapak Bupati beserta wakilnya yang terpilih, jajaran pemerintahnya ada di Temanggung, senantiasa Tuhan memberkati dan menyertainya. Ketika Engkau Tuhan telah memilih mereka untuk mereka boleh duduk di kursi pemerintahan, Tuhan juga yang akan menolong setiap kehidupan mereka. Kinerja mereka, apa yang telah mereka rencanakan dan programkan, bila senantiasa Tuhan buat berhasil. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus buat Indonesia yang ada Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan yang pesat. Banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Kami juga teringat buat jiwa-jiwa yang telah meninggalkan Engkau, berpaling kepada Allah lain. Selamatkan mereka kembali Tuhan. Ingatkan mereka kembali untuk mereka boleh berpaling lagi kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka. Tenaga medisnya ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa daripada Engkau. Senantiasa mereka yang bekerja lebih giat lagi Tuhan untuk memerangi virus COVID-19 yang ada. Bila senantiasa kekuatan kesehatan daripada Engkau ada terus di dalam setiap kehidupan mereka, dan jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Segala sakit penyakit senantiasa dijauhkan. Begitu pula dengan tenaga medis yang akhir-akhir ini Tuhan, mereka sedang meneliti vaksin untuk virus COVID-19 yang ada. Senantiasa Tuhan sertai, Tuhan lancarkan, dan senantiasa Tuhan juga memberkatinya. Buat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, bila kasih setiamu ada terus di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa mengagungkan Engkau, sumber damai sejahtera itu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, sembahyang kami, dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau sungguh terlalu besar di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.